Baik teman-teman, sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian se-Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi selamat datang saya ucapkan di channel ini, yaitu channel yang membahas tentang seputaran tanaman durian dan tanaman musiman lainnya. Jadi hari ini, pada kesempatan ini seperti biasa teman-teman, saya update lagi video dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi dan bisa menghibur para sahabat. Jadi dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara merawat tanaman durian supaya cepat bisa menghasilkan buah. Jadi harus dirawat teman-teman supaya cepat bisa menghasilkan buah. Kalau tidak dirawat mungkin bisa menghasilkan buah, namun akan cenderung lambat teman-teman. Jadi untuk tanaman durian yang terawat mungkin hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun, sudah pasti akan bisa memproduksi buah untuk tanaman duriannya. Jadi perawatan yang dilakukan untuk tanaman duriannya itu tidak hanya bertujuan supaya tanaman duriannya cepat menghasilkan buah. Durian yang terawat itu akan cenderung sehat dan aman untuk jangka panjang. Jadi meskipun tanaman duriannya itu berbuah setiap musimnya. Baik teman-teman, jadi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini, yaitu dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, jadi yang perlu kita lakukan terhadap tanaman duriannya dari awal tanam hingga akhirnya bisa menghasilkan buah, itu yang pertama kita harus rutin memberikan pupuk organik minimal setiap 1 tahun sekali dengan volume yang cukup menyesuaikan dengan usia tanaman duriannya. Jadi untuk di awal tanam mungkin hanya membutuhkan pupuk organik kurang lebih sekitar 25 kg yang dicampur dengan media tanahnya. Kemudian setelah 3 bulan berlangsung setelah dilakukan penanaman, dilanjutkan dengan memberikan pupuk NPK 1616. Jadi untuk mengawali pemberian pupuk NPK-nya itu sedikit saja dulu
Jadi berikanlah untuk tanaman duriannya sebanyak 3 sendok makan saja, yang diberikan dengan cara dikocorkan. Kalau untuk ditabur, mungkin dosisnya bisa ditingkatkan, itu bisa diberikan sebanyak 10 sendok makan. Kemudian dilanjutkan untuk pemberian pupuk NPK organik, yaitu pupuk organik cair yang bisa kita dapatkan dari toko. Jadi berikanlah pupuk organik setiap 1 bulan sekali untuk organik cairnya. Jadi dilanjutkan terus perawatannya tersebut untuk pemberian organik cairnya setiap 1 bulan sekali setelah diberikan pupuk NPK-nya sampai tanaman duriannya berusia 1 tahun. Setelah usianya 1 tahun, untuk dosisnya bisa ditingkatkan dengan pupuk organiknya dan juga pupuk NPK-nya. Itu sesuaikan dengan ukuran pohonnya. Itu bisa diberikan sebanyak 1/4 kg untuk NPK-nya. Kemudian untuk organiknya itu ditingkatkan juga. Jadi untuk organik cairnya itu aman diberikan untuk tanaman durian. Jadi yang perlu takaran khusus adalah NPK mutiaranya, karena itu adalah pupuk kimia. Nah, kemudian dari usia 1 tahun dan seterusnya, untuk tanaman duriannya itu dilakukan perawatan dengan pupuk yang sama, hanya dosisnya saja yang ditingkatkan. Kemudian tambahkan pupuk kimia dengan cara disemprotkan di usia 1 tahun hingga seterusnya. Itu bisa diberikan pupuk NPK Gandasilde yang disemprotkan setiap 15 hari sekali. Jadi itulah pupuk tambahannya, selain pupuk organik dan juga pupuk NPK mutiara, berikan juga pupuk semprot yang disemprotkan setiap 15 hari sekali dan seterusnya sampai berusia 2 tahun. Jadi setelah tanaman duriannya berusia 2 tahun, kembali untuk organiknya ditingkatkan lagi. Jadi untuk organik itu volumenya ditambah, bisa diberikan sebanyak 50 kg untuk per pohonnya di dalam media tanahnya. Kemudian untuk NPK mutiara juga ditingkatkan, bisa diberikan sebanyak 0,5 kilogram. Dan juga pupuk semprotnya terus lanjut diteruskan setiap 15 hari sekali, yaitu pupuk Gandasilde. Nah, kemudian setelah tanaman duriannya berusia kurang lebih sekitar 2,5 tahun, barulah dilakukan persiapan untuk tanaman duriannya supaya di usianya yang ke-3 tahun
itu bisa menghasilkan buah untuk yang pertama kalinya. Jadi pupuk yang diberikan untuk tanaman duriannya di usia yang ke-2,5 tahun itu sama pupuk organik, kemudian pupuk NPK Mutiara, lalu ditambahkan dengan pupuk boron. Jadi pupuk boron inilah tambahannya. Jadi berikan bersamaan pada saat melakukan pemupukan dengan pupuk NPK dan juga pupuk organiknya. Untuk pupuk semprotnya, pupuk yang sama yaitu NPK Ganasilde. Nah, kemudian setelah tanaman duriannya berusia 3 tahun atau lebih, barulah tanaman duriannya dipupuk dengan menggunakan pupuk organik dan juga NPK. Jadi pupuk yang sama, hanya saja dosisnya saja yang perlu ditingkatkan. Untuk pupuk boronnya juga diberikan. Kemudian tambahkanlah pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah ketika mau mempersiapkan tanaman duriannya berbunga. Jadi di saat proses persiapan pembungaan itu, karena usianya sudah memasuki di usia yang ke-3 tahun atau lebih, itu pupuk yang dibutuhkan untuk menopang pembungaan itu berbeda dari pupuk yang diberikan pada saat tanaman duriannya mengalami pertumbuhan. Jadi bisa diberikan pupuk NPK grower, yaitu dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah dengan unsur kalium dan fosfat lebih tinggi. Jadi diberikan dengan cara dikocorkan bisa, dikubur di media tanahnya juga bisa. Untuk usia 3 tahun, untuk proses persiapan pembungaan itu bisa diberikan pupuk sebanyak 1 kg untuk pupuk NPK 1616-nya dan juga pupuk NPK growernya. Kemudian untuk organiknya itu 50 kg boleh, lebih juga boleh. Jadi tidak masalah, untuk organik itu aman-aman saja asalkan tidak ditimbun di batang utama tanaman duriannya. Jadi usahakan pemberiannya itu diberikan agak jauh, jadi menyesuaikan dengan panjang daripada dahan duriannya. Kemudian setelah pupuk NPK grower, NPK Mutiara dan juga pupuk organik diberikan, dan juga pupuk boronnya, untuk boron itu bisa diberikan sebanyak 1/4 kg pada saat proses persiapan pembungaan di usia yang ke-3 tahun. Kemudian lanjutkan dengan penyemprotan pupuk kalium dan juga fosfat. Jadi pupuk yang disemprotkan itu tidak boleh mengandung unsur nitrogen untuk proses persiapan pembungaan. Jadi untuk kebutuhan nitrogen itu lebih rendah untuk proses persiapan pembungaan. Untuk pupuk kaliumnya dan juga fosfatnya itu bisa menggunakan pupuk
MKP, kemudian ditambah dengan pupuk boron, disemprotkan juga, yaitu pupuk boron tunggal. Itu bisa disemprotkan setiap minimal 15 hari sekali, atau kalau mau hasil yang lebih bagus, semprotkanlah setiap 10 hari sekali. Jadi menyesuaikan dengan cuaca. Kalau cuacanya panas, itu tidak terlalu lembab, jadi bisa dilakukan penyemprotan setiap 15 hari sekali. Untuk dosisnya yang disemprotkan itu supaya lebih mudah, itu bisa digunakan tangki berkapasitas 15 liter. Itu gunakanlah pupuk sebanyak 2-3 sendok untuk masing-masing pupuknya, yaitu MKP dan juga boron. Itu disemprot ke seluruh bagian tanaman duriannya. Jangan lupa ditambahkan dengan pekat apabila di lokasi teman-teman ada hujan. Kemudian untuk pupuk semprotnya itu harus ditentukan untuk ketepatannya kapan mau kita melakukan pemupukan. Jadi kapan mau kita melakukan pemupukan dengan cara disemprotkan, itu bagusnya diberikan pada saat pagi hari atau sore hari. Jadi untuk di pagi hari itu bisa dilakukan antara jam 7 sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk sore harinya bisa diberikan antara jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi lakukanlah penyemprotan terus-menerus dengan durasi waktu yang sama sampai tanaman duriannya mengeluarkan tanda-tanda pembungaan. Jadi kalau tanaman duriannya sudah mengeluarkan tanda-tanda pembungaan, itu biasanya tanaman duriannya sudah bisa belajar berbuah. Jadi biasanya diawali dengan munculnya mata ketan di setiap dahan tanaman duriannya. Jadi ketika mata ketan sudah muncul, itu tandanya teman-teman sudah berhasil membungakan tanaman duriannya. Jadi kalau sudah muncul bunga, itu tandanya sudah ada harapan tanaman duriannya akan menghasilkan buah. Jadi kurang lebih seperti itulah caranya teman-teman, seperti yang sudah saya lakukan terhadap tanaman durian saya. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan ini. Jadi ini sudah ada satu pohon berbuah. Jadi yang satu pohon ini saya pakai bahan percobaan. Kemudian yang sampingnya itu memang sengaja saya tidak buahkan. Jadi hasilnya seperti inilah teman-teman. Tidak jelek-jelek amat. Jadi untuk daun tanaman duriannya di saat proses pembesaran buah seperti ini lumayan hijau seperti itu. Jadi untuk tanaman durian yang masih muda itu bisa menghasilkan buah. Jadi memang prosesnya atau persiapannya panjang teman-teman, karena kita harus memastikan tanaman durian kita itu secara fisik di dalam pohon duriannya itu harus mengandung pupuk-pupuk yang kita berikan.
seperti yang sudah saya sebutkan itu. Jadi dengan tanaman duriannya sudah mengandung pupuk-pupuk yang kita berikan itu, nantinya sudah pasti akan siap untuk berbuah. Jadi tidak boleh main dadakan ketika mau membungakan dan membuahkan tanaman duriannya. Jadi sekarang pupuk, kemudian didiamkan, kita tunggu sampai berbunga. Jadi tidak boleh seperti itu. Untuk tanaman durian yang masih muda perlu perawatan yang disiplin teman-teman. Tidak hanya tanaman durian muda saja, tanaman durian besar pun juga perlakuannya sama. Jadi akan lebih bagus teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat serta bisa bermanfaat. Dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Salam sehat dan sukses teman-teman. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi untuk hasil video hari ini karena cuacanya seperti inilah keadaannya di sini. Tampilannya agak remang-remang, berkabut. Semoga saja video ini bisa tampak jelas. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.